Halo semuanya, di sini kami sudah bersama dengan perwakilan dari Turun Tangan Jakarta. Di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai apa yang bisa kami bantu dan apa yang bisa kami lakukan untuk memajukan Turun Tangan Jakarta. Nah, di sebelah saya ada pihak dari Turun Tangan Jakarta. Mohon maaf Bang, siapa namanya? Oke, perkenalkan saya Yogi Fahmi Oktavian. Di Turun Tangan Jakarta biasa dipanggil Igoy. Saya selaku koordinator umum di Turun Tangan Jakarta. Nah, teman-teman, mungkin pertama-tama kita bisa bertanya dulu tentang apa sih Turun Tangan Jakarta itu, apa sih visi misi dan gerakan Turun Tangan itu. Nah, bagaimana organisasi ini berkontribusi terhadap perkembangan kepemimpinan muda dan gerakan sosial kerelawanan. Nah, mungkin Bang Igoy bisa bantu untuk menjelaskan. Oke, Turun Tangan itu adalah sebuah gerakan kerelawanan yang bergerak di 5 pilar, yaitu pilar pendidikan, pendidikan politik, lingkungan, sosial masyarakat, dan satu lagi kesehatan. Jadi gerakan kerelawanan yang mendorong orang-orang untuk uh, visinya gerakan kerelawanan yang mendorong masyarakat untuk peduli dan aktif untuk mewujudkan Indonesia yang uh, penuh dengan pemimpin yang berkompeten dan berintegritas. Kemudian untuk misinya kita membangun basis relawan di daerah, kemudian menginkubasi gerakan-gerakan sosial dan politik. Itu sih mungkin untuk Turun Tangan Jakarta, kemudian visi dan misi dari gerakan Turun Tangan itu sendiri. Nah, Bang Igoy, tadi kan sudah jelaskan nih apa visi misi gerakan Turun Tangan Jakarta. Nah, kita mau bertanya juga nih tentang bagaimana sih proses perekrutan anggota baru. Apakah ketika Turun Tangan Jakarta membuka perekrutan, apakah ada kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang ingin masuk ke Turun Tangan Jakarta? Kalau untuk proses perekrutan anggota baru, sebenarnya kita tidak ada kriteria khusus ya, paling kriteria-kriteria umum. Kriteria khususnya yang mungkin satu, orang-orang yang mau aktif dan terlibat di gerakan sosial kerelawanan ini. Itu sih yang biasanya kita cantumkan sebagai kriteria. Tapi ini tidak menjadi kriteria khusus, melainkan menjadi kriteria kriteria umum. Kalau kriteria khususnya ya tidak ada sih sebenarnya. Nah, kalau begitu berarti memang untuk orang-orang yang berniat untuk memajukan Jakarta dan Turun Tangan Jakarta ini ya. Nah, lalu apa saja sih program atau kegiatan utama yang dijalankan oleh Gerakan Turun Tangan? Bagaimana kegiatan ini mendukung tujuan organisasi dari Turun Tangan Jakarta ini? Program utama ya, kalau kegiatan-kegiatan ini mendukung untuk tujuan organisasi kan tadi ya, tujuan organisasi Turun Tangan adalah untuk mendorong gerakan kerelawanan yang mendorong masyarakat lebih peduli dan aktif. Nah, jadi kegiatan-kegiatan kita biasanya dilakukan sesuai dengan keresahan-keresahan dari kita. Misalkan kita resah dengan lingkungan yang kotor misalkan. Nah, maka dari itu kita bergerak. Dari situ kan berarti ada kepekaan lah dari si anggota kita ataupun si masyarakat tersebut. Jadi program utamanya memang menyesuaikan dengan keresahan-keresahan yang ada. Oke, jadi
program-program utamanya adalah ya program-program yang menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Iya. Nah, lalu setelah melakukan gerakan-gerakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ini, gimana sih gerakan turun tangan ini memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari kegiatan dari turun tangan Jakarta ini? Oke. Untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjangnya adalah dengan melihat yaitu kebutuhan-kebutuhan yang kebutuhan yang ada di masyarakat. Misalkan contoh di program lingkungan, kita memiliki program lingkungan yang namanya Gerakan 1000 Tangan. Gerakan 1000 Tangan sudah ada dari mulai tahun 2021 dan gerakan itu memiliki keberlanjutan karena memang isu lingkungan ini kan sangat dekat dengan kita ya. Nah, jadi memang bagaimana memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjangnya ya kita kembali lagi melihat sesuai kebutuhan, kemudian target yang ingin kita capai dari gerakan tersebut. Gitu. Baik, jadi pastinya ini bakal memiliki dampak jangka panjang yang positif lah ya. Nah, lalu pasti timbul nih pertanyaannya, setelah dijelaskan keuntungan dan lain-lain, nah apa sih manfaat yang didapetin sama orang-orang yang ingin bergabung dengan gerakan turun tangan? Apakah ada pelatihan atau pengembangan keterampilan yang ditawarkan oleh turun tangan Jakarta itu sendiri? Oke, sebenarnya manfaat yang didapat oleh teman-teman anggota ataupun teman-teman pengurus adalah pertama yang pasti belajar tentang mengelola gerakan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua belajar soal melatih kepekaan juga. Dan yang ketiga dari turun tangan pusat ataupun di turun tangan pusat kan kita memiliki akademi relawan. Nah, akademi relawan itu ada yang namanya community bootcamp, kemudian ada yang namanya mentor mentee, di mana kita di situ dilatih dari mulai, jadi ada tingkatannya, dimulai dari relawan, tingkat relawan, kemudian pegiat, kemudian pemimpin. Nah, kita di situ di mentor mentee itu kita dilatih dari mulai tingkatan kita yang paling awal, misalkan dari relawan, kemudian kalau misalkan memang kita sudah lulus di level relawan, kita dinaikkan menjadi level pegiat, kemudian nanti kita diminta untuk membuat gerakan sosial yang berdampak dan nanti ada penilaiannya. Kalau misalkan memang kita lulus, kita lanjut ke tahap berikutnya. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi itu manfaat dari teman-teman ataupun anggota dari gerakan turun tangan ini bisa belajar soal kepemimpinan, kemudian bisa belajar soal bagaimana mengelola komunitas relawan. Gitu. Tadi ada community bootcamp dan ada mentor mentee. Pastinya anggota-anggota ini bakal mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru ya Bang, di bidang sosial. Nah, lalu ada juga pertanyaan bahwasannya apakah Turun Tangan Jakarta ini pernah berkolaborasi atau berinteraksi dengan komunitas lokal atau organisasi lain nih Bang? Pernah, bahkan bisa dikatakan sering ya. Apalagi khususnya kalau misalkan bergerak di kebencanaan, itu kita selalu berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Misal ada kebencanaan kebakaran, kita contoh waktu itu kita pernah kerjasama dengan KSM Batavia UPN Veteran, kemudian PMII FISIP UIN Jakarta, lalu kemudian waktu itu kita pernah turun juga saat ada gempa Cianjur. Kita pernah berkolaborasi dengan beberapa komunitas dari luar.
Oh ya. Oke, tadi kan teman saya Radia sudah menjelaskan sebagian besar apa tujuan, apa manfaat, bahkan apa yang ingin dicapai ataupun kerjasama yang sudah dikerjakan oleh Turun Tangan Jakarta. Nah, saya Jova akan melanjutkan pertanyaan, tetapi lebih ke segmenting dan targeting. Jadi untuk pertanyaan pertamanya nih, Kak Yogi, saya mau nanya, kalau misalnya Turun Tangan Jakarta itu mengincar demografi utamanya itu apakah untuk lingkup di Jakarta aja untuk saat ini atau udah luas di Jakarta gitu? Kalau untuk gerakan kita, karena kan kita Turun Tangan Jakarta, jadi memang kita bergeraknya di daerah Jakarta. Cuma memang kalau misalkan ada urgensi untuk kita bergerak di luar Jakarta, kita pun akan ikut terlibat. Seperti waktu Cianjur, gempa Cianjur, kemudian erupsi Semeru, itu kita pernah ikut terlibat juga. Jadi memang menyesuaikan dengan urgensi yang ada. Tapi untuk secara gerakan ya kita di daerah Jakarta. Berarti saat ini emang udah terbagi-bagi ya berarti Turun Tangan itu ya. Oke. Lalu tadi kan kita udah bahas kayak cangkupan dari Turun Tangan Jakarta. Sekarang selanjutnya itu saya ingin bertanya, kalau misalnya itu Turun Tangan Jakarta itu ada segmen pasar dalam arti apakah segmen Turun Tangan Jakarta itu menargetkan seperti usia untuk masuk ke dalam Turun Tangan Jakarta itu, apakah perlu usia berapa tahun, ataupun lokasi dari mana aja, ataupun ada minat, ada ketertarikan untuk join ke Turun Tangan Jakarta, atau enggak perilaku yang sesuai. Misal kan Turun Tangan Jakarta itu digambarkan sebagai organisasi seperti volunteer ya Kak, kurang lebih ya. Jadi apakah harus yang punya kepedulian yang lebih tinggi kepada masyarakat agar bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat sekitar gitu, apakah? Oh, jadi ini yang mau masuk di Turun Tangan Jakarta. Untuk usia kita ada kriterianya. Kita mulai dari usia 18 tahun, ya, sampai 28 tahun. Itu untuk kriteria dari usia. Kalau untuk lokasi, kita untuk anggota kita membuka kesempatan di Jabodetabek. Jadi yang di luar Jakarta pun ya silakan. Dan memang menariknya, meskipun namanya Turun Tangan Jakarta, kita selalu diisi oleh teman-teman yang dari Bogor, Depok, Bekasi, Tangsel. Jadi itu untuk lokasi kita membuka Jabodetabek. Kemudian untuk minat dan perilaku kita tidak ada karakteristik khusus sih. Jadi memang siapapun yang ingin terlibat ya silakan. Yang terpenting bisa sesuai dengan kriteria yang sudah kita buat. Oke, kita akan melanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu poin targeting. Nah, di poin targeting ini saya akan bertanya kepada Kak Yogi, yaitu bagaimana Turun Tangan Jakarta itu mempromosikan organisasi itu maupun dari media sosial ataupun dari offline, dari penyampaian langsung di seminar-seminar, atau ada hal lain gitu, bisa disampaikan Kak? Oke. Pertama mungkin untuk menarik perhatian dari masyarakat terlebih dahulu di media sosial, mungkin khususnya di TikTok ya. Kita membuat konten yang memang misalkan ada konten-konten yang sedang ramai ini di media sosial. Nah, kita coba buat, tapi yang nantinya ada penyesuaian dengan gerakan kita gitu, yang memang di dalamnya itu terselip untuk mempromosikan kita, mengenalkan gerakan kita ke masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan
usahakan untuk apa namanya, kita kan lebih sering buka open donasi ya Iya. untuk program-program yang kita jalanin. Nah untuk open donasi, pertama kita pasti promosi di media sosial. Kemudian kita apa namanya, menyampaikan target yang ingin kita capai, dan kenapa gerakan atau program ini kita buat. Yang kedua, biasanya kita meminta kepada teman-teman anggota juga untuk terlibat aktif mempromosikan open donasi ini kepada teman-teman terdekatnya, keluarganya, ataupun di media sosial teman-teman. Karena kan masing-masing dari kita pasti punya apa namanya, punya segmen-segmen tersendiri. Iya, betul. Itu sih paling terkait apa namanya, bagaimana promosi kita di media sosial. Oke, selanjutnya kita akan memberikan satu pertanyaan terakhir buat Kak Yogi. Nah, ini juga di segmen terakhir, yaitu positioning, Kak. Jadi di pertanyaan ini, apakah dari Turun Tangan Jakarta itu atau Kakak Yogi sendiri punya pesan gitu yang ingin disampaikan kepada halayak ataupun kepada media gitu kan, memberitahu bahwa gerakan turun tangan itu seperti apa? Apakah sebagai pemimpin menggerak untuk mendonasikan atau menggerakkan relawanan yang ada di Indonesia, ataupun apa namanya, untuk menjadi organisasi volunteer yang bisa menjangkau orang-orang yang membutuhkan, ataupun tujuan awal dari Kak Yogi itu sendiri gitu, dari tujuan kakak untuk join di Turun Tangan Jakarta gitu, boleh disampaikan, Kak? Oke, pesan ya. Iya, pesan. Sebagaimana tadi kan tujuan dari Turun Tangan adalah gerakan kerelawanan yang mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan aktif untuk mewujudkan Indonesia yang memiliki pemimpin yang berkompeten dan berintegritas. Nah, jadi di sini di Turun Tangan ini apa namanya, kita bisa belajar tentang bagaimana kita mengeluarkan ide, kemudian menjalankan program dari ide yang kita sudah keluarkan. Jadi misalkan kita punya keresahan nih, nah di Turun Tangan ini kita punya keresahan, kemudian kita sampaikan ke teman-teman terdekat kita, lalu kita diskusikan, dan lalu kita buat gerakan, dimulai dari gerakan yang kecil, namun dilakukan saat itu juga. Jadi tidak hanya menjadi sebuah ide yang tidak ada gerakannya, tapi idenya disampaikan, kemudian gerakannya dilakukan sekecil apapun. Jadi kita punya tagline, think big, start small, act now. Berpikir besar, dimulai dari yang kecil, dan lakukan sekarang. Itu paling pesan yang ingin disampaikan oleh Turun Tangan ya, sebagai gerakan kerelawanan yang mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan aktif. Think big, start small, act now. Ya, gitu. Thank you. Terima kasih sebelumnya Kak Yogi sudah menjawab pertanyaan dari saya Jova dan juga teman saya Raja. Dan juga ada nih Kak, apa yang buat disampaikan jika misalnya gitu saya pengen join Turun Tangan Jakarta, atau teman-teman gitu yang mau join Turun Tangan Jakarta gitu, apakah akan dibina? Misalnya mereka nggak punya pengalaman sama sekali Kak, jadi kayak bener-bener emang mau join aja dulu gitu, cuman dia punya kemauan gitu. Gimana tuh Kak? Yang pasti akan diarahkan dan dibantu tentunya teman-teman. Jadi boleh cerita nggak sih? Boleh. Jadi di tahun 2021 saya masuk, itu sebenarnya niatnya cuma gabut lah, bahasa kita nyamanya gabut. Kemudian saya masuk, dan pada saat saya masuk, ketika saya ngobrol lah sama
sama koordinatornya, kemudian sama teman-teman yang lain. Saya punya ide project ini. Dan akhirnya setelah kita ngobrol, berdiskusi, akhirnya project itu dilakukan. Dan begitupun teman-teman yang lain yang memang mungkin masuk nggak punya pengalaman apa-apa. Bahkan ada di tahun 2021 itu dia pernah jadi mungkin apatis terhadap yang namanya organisasi ataupun komunitas semacam ini, komunitas kerelawanan. Tapi pada saat dia masuk di Turun Tangan Jakarta, dia mendapatkan arahan dari koordinatornya, kemudian dari teman-teman sebayanya, teman-teman pengurus yang lain. Akhirnya hingga saat ini dia sudah terlibat aktif di berbagai organisasi yang memang sesuai dengan karakter dia. Dia lebih fokus di pendidikan. Sekarang dia fokus sangat aktif di luar Turun Tangan Jakarta ya, dengan organisasi yang lain. Jadi yang tadinya apatis, dia sekarang tuh malah memiliki ketertarikan lebih dalam tentang dunia organisasi, tentang dunia kerelawanan gitu. Jadi yang pasti ketika teman-teman masuk Turun Tangan, teman-teman kalau misalkan memang tidak diarahkan, minta diarahkan gitu. Karena kan memang orang-orang ada yang tipikal mengarahkan sendiri, ada tipikal yang memang harus diminta untuk diarahkan. Iya, benar-benar. Gitu. Itu sih paling kurang lebih. Sepertinya kita udah di ujung wawancara hari ini. Jadi ada pesan sebelum penutup. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil untuk Turun Tangan Jakarta itu merupakan organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, di bidang pencarian dana untuk sering membantu masyarakat, ataupun juga merubah personal dari diri kita sendiri. Gitu. Jadi yang tadi sudah dijelaskan, jadi seorang aja pun bisa berubah kepribadian jika dia join organisasi yang bisa peduli terhadap lingkungannya, terhadap dirinya maupun kepada masyarakat sekitar. Gitu. Dan untuk Radia, apakah ada yang ingin ditambahkan sebelum ditutup? Mungkin saya bisa menarik kesimpulan bahwasannya Turun Tangan Jakarta ini adalah organisasi yang bisa dibilang memiliki dampak positif kepada masyarakat, kepada orang-orang yang membutuhkan, pada orang-orang yang mencari jati dirinya sendiri, dan orang-orang ingin bantu sesama. Nah, saya harap kehadiran kami di sini bisa membantu Turun Tangan Jakarta menjadi lebih besar, menjadi lebih baik, dan menjadi organisasi yang selalu memberikan dampak positif dimanapun mereka berada. Mungkin itu aja dari saya, dari teman saya Jova, dan mungkin dari Abang. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.